Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Safira, NIM O1A1171772, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Submateri yang akan dibahas pada materi ini yaitu sistem pencernaan, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan, enzim dan fungsinya, penyakit yang terkait enzim pencernaan dan penyebab sakit tersebut hingga menyebabkan sakit, obat untuk mengatasinya, dan cara kerja obat tersebut. Langsung saja yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada saluran cerna merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil berbagai zat dari luar tubuh, air, mineral, nutrien, vitamin, memecah partikel-partikel besar menjadi partikel kecil dan mentransfer partikel-partikel tersebut dari lingkungan luar ke dalam darah untuk selanjutnya digunakan atau disimpan dalam sel. Selanjutnya, fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Next. Selanjutnya, makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanis, merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi, merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap dari jalan masuk untuk sistem pencernaan yang berakhir di anus. Pada mulut terdapat lidah yang berperan dalam pencernaan makanan secara mekanis. Yang manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan seperti pada tulang, tetapi gigi bukanlah bagian dari kerangka. Selanjutnya yaitu tekak atau faring. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus, merupakan makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya yaitu lambung, merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantong, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Selanjutnya yaitu usus halus, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Selanjutnya yaitu jejunum atau usus kosong. Pada orang yang telah meninggal, bagian tersebut kosong. Selanjutnya yaitu ileum atau usus penyerapan. Pada bagian inilah zat makanan diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutan yang sebagai usus besar melintang. Selanjutnya anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros anus. Selanjutnya yaitu tahap proses pencernaan, di mana ingesti merupakan tahap pertama. Nasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut terjadi proses mengunyah. Yang selanjutnya mastikasi merupakan proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi.
Yang ketiga yaitu peristaltik, merupakan gelombang kontraksi otot polos involuntar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Selanjutnya, digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung oleh dan usus halus. Selanjutnya, absorpsi merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Selanjutnya yaitu metabolisme, merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh. Yang kemudian egesti merupakan proses eliminasi zat sisa yang tak dicerna dan bakteri dalam bentuk feses. Merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh untuk menjaga hemostasis, caranya melalui defekasi, miksi, diuresis, dan ekspirasi. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya enzim dan fungsinya. Pada kelenjar saliva terdapat enzim amilase saliva, kemudian pada kelenjar lingualis terdapat enzim lipase lingual, pada lambung terdapat enzim pepsin dan lipase lambung, pada eksokrin pankreas terdapat tripsin, kimotripsin, elastase, karboksipeptidase A, karboksipeptidase B, kolipase, lipase pankreas, ester kolesterol hidrolase, amilase pankreas, ribonuklease, deoksibonuklease, CA2. Selanjutnya yaitu pada mukosa usus halus terdapat enzim enteropeptidase, aminopeptidase, maltase, dipeptidase, laktase, sukrase, alimid dextrinase, nuklease, dan enzim-enzim terkait. Selanjutnya pada bagian sitoplasma sel mukosa terdapat berbagai enzim peptidase. Materi selanjutnya yaitu penyakit yang terkait enzim pencernaan dan penyebabnya. Di mana pada materi ini saya mengambil contoh penyakit enzim pada pencernaan yaitu ulcus pepticum atau tukak lambung, juga disebut dengan tukak peptik, merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir karena faktor psikosomatis, toksin, atau akibat bakteri Streptococcus st. Faktor psikomatis yaitu kelainan yang menyebabkan penderitanya selalu ketakutan, kecemasan, keinginan yang berlebihan, kelelahan yang dapat merangsang sekresi HCl yang berlebihan. Selanjutnya yaitu prinsip penyakit. Rangsangan untuk sekresi lambung terjadi pada 3 fase, yaitu yang pertama fase sefalik atau neurogenik yang terjadi melalui saraphagus, yang kedua yaitu fase gastris dirangsang oleh gastrin yang disekresi oleh antrum lambung, yang ketiga yaitu fase intestinal dirangsang oleh zat-zat humoral. Tukak peptik merupakan ulkus kronis berupa dengan dinding berbatas tegas yang biasanya terletak di lambung dan duodenum. Tukak peptik pada umumnya terdapat hipersekresi asam dan pepsin karena jumlah sel parietal yang lebih banyak. Materi selanjutnya yaitu obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Beberapa macam obat tukak peptik yaitu antasida proton pump inhibitor, yang yaitu esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Kemudian antagonis reseptor H2 histamin yaitu simetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin. Selanjutnya yaitu sucralfat dan analog prostaglandin atau misoprostol. Pada penelitian Santika DKK tahun 2019 yang paling banyak digunakan tukak peptik yaitu sucralfat. Sucralfat bekerja melalui pelepasan kutub aluminium hidroksida yang berikatan dengan kutub positif melalui protein membentuk lapisan fisikokemikal pada dasar tukak yang melindungi tukak dari pengaruh asam dan pepsin. Efek lainnya adalah membantu sintesa prostaglandin, menambah sekresi bikarbonat dan mukus sehingga meningkatkan daya pertahanan dan perbaikan mukosal.
Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.